Ya, perjuangan kita belum berakhir untuk berperang melawan COVID-19. Seperti halnya kita juga hari ini, semoga perbincangan kita juga bisa semakin mengedukasi masyarakat begitu ya untuk sama-sama berjuang melawan COVID-19 begitu ya. Dokter Vivi, ini sebenarnya protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID nampaknya sih sebenarnya mudah ya. Gunakan masker dengan benar di sini ya, di mulut ya, tidak hanya nempel di hidung atau nyangkut di dagu gitu ya, atau di leher begitu ya. Itu mencuci tangan sesuai dengan aturan kesehatan dan juga menjaga jarak. Tapi kenapa sebenarnya protokol itu kok ya susah sekali dipatuhi dan diterapkan oleh masyarakat hingga ya ini kita sudah setengah tahun loh begitu. Apa sebenarnya dari Kementerian Kesehatan sendiri melihatnya kondisi masyarakat kita secara sosial ini kenapa gitu susah sekali untuk menerapkan itu? Iya betul tadi yang disampaikan ya Mas Akri ya, bahwa untuk mencegah COVID ini sebetulnya kalau kita memang berniat untuk memutuskan rantai penularannya, sebetulnya disiplin daripada setiap orang ya untuk menggunakan masker dengan benar, ya kan? Masker itu menutupi hidung dan mulut, ya kan? Terus kemudian menjaga jarak. Menjaga jarak itu juga ada batasannya kan, 1,5 meter lah gitu ya. Terus kemudian mencuci tangan dengan benar itu artinya mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jadi harus pakai sabun atau pakai hand sanitizer ya untuk membunuh virus yang ada di tangan kita kan. Nah, itu sebetulnya sudah digaungkan oleh semua pihak sebetulnya untuk menggunakan hal-hal tersebut, tetapi mungkin kurang ya. Kita medianya harus diperbanyak lagi. Ya, mungkin edukasi di masyarakat terutama untuk masyarakat yang senang berkumpul. Ya mungkin sementara waktu ini kita hindarilah berkumpul di tempat-tempat umum gitu karena sangat rentan sekali. Kenapa jaraknya 1,5 meter itu kan karena droplet itu tadi kan supaya tidak menyebar. Kemudian virus itu terdiri dari lipid, jadi mudah sekali rusak dengan sabun atau deterjen gitu ya. Jadi itu makanya harus pakai sabun dan air mengalir. Gitu. Nampaknya itu sebenarnya sih sudah dimengerti oleh masyarakat, tapi kadang suka lupa. Nah ini apa yang sebenarnya harus lebih dilakukan lagi agar jangan sampai lupa begitu. Sekarang PSBB-nya ini sudah ketat loh, bahkan dendanya progresif 250, 750 sampai 1 juta begitu kan dok. Apa yang masih kurang atau mungkin ini kembali lagi kerjasama seperti apa yang sebenarnya harus digiatkan atau harus dilakukan dari Kementerian Kesehatan? Mungkin dalam tanda kutip meminta bantuan begitu ya, supaya protokol ini betul-betul dilakukan karena sebenarnya sesimpel itu kan dok. Iya, ini dalam rangka itu juga kan ya kita adakan pertemuan ini. Jadi dalam rangka itu juga kita berusaha untuk mensosialisasikan, menginformasikan juga bahwa virus itu ada dan memang untuk menghindarinya salah satunya adalah dengan 3M dan itu paling mudah dan paling murah ya sebetulnya. Asal disiplin ya itu tadi kalau memang termasuk dengan adanya acara ini kami juga meminta bantuan untuk bisa disebarluaskan kepada masyarakat sehingga paling tidak masyarakat itu diingatkan secara terus-menerus bahwa hindari kerumunan dan yang penting untuk menjaga jarak ya. Dan saat ini juga sebetulnya banyak anak-anak yang bermain berkelompok itu mungkin itu yang perlu juga kita ingatkan ya. Para orang tua untuk mengingatkan putra-putrinya juga karena itu kan jadi tidak ada jarak ya seperti itu. Terus kemudian ya selain itu ya bagaimana kita menerapkan protokol-protokol tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dan gitu. Mungkin yang penting juga jangan takut, jangan ragu untuk melakukan tes. Iya begitu ya dok ya. Sebenarnya mungkin apa yang bisa diinformasikan ke masyarakat saat seperti apa seseorang ini harus melakukan tes mandiri misalnya begitu, rapid test atau mungkin bahkan langsung swab begitu. Sebenarnya kondisi seperti apa sih yang harus diketahui masyarakat mereka bisa melakukannya? Sebetulnya banyak gejala-gejala yang untuk COVID ini ya ada gejala-gejalanya. Karena gejalanya semakin umum ya dok? Iya gejalanya semakin umum. Tapi kalau memang
ada sebaiknya sih konsultasi ya kepada puskesmas terdekat lah ya, langsung berhubungan, menyampaikan. Kemungkinan kadang-kadang juga informasi misalnya kita sudah pernah kontak, jadi pernah kontak sama sama seseorang yang positif, itu juga perlu dilaporkan. Mungkin yang positif itu lupa menyebut nama kita barangkali ya. Tapi kita merasa loh kok dia positif, berarti saya juga harus lapor. Nah sebaiknya ide seperti itu ya, saya laporkan bahwa kemarin saya juga termasuk yang kontak dengan orang tersebut misalnya gitu. Akhirnya ini kesadaran dan juga jujur, dan ini harus melatih ingatan lagi ya kira-kira, atau mungkin bisa dimulai dengan mencatat mungkin ya saat kita mungkin bertemu banyak orang, bertemu di suatu pertemuan, atau kita harus ke kantor atau seperti apa, ini mungkin membuat jurnal mungkin ya dok ya? Ya semacam kayak kalau kita di laboratorium menyebutnya logbook. Logbook, logbook harian, logbook harian. Jadi mungkin kita ketemu sama siapa hari ini begitu mungkin, karena kan ya mungkin pada suatu saat kita sudah menggunakan APD dengan benar, dengan tertib, tapi mungkin pas makan kita lupa. Nah gitu, tahu, ya, gitu kan, yang kita juga kadang-kadang tidak sadar hal itu terjadi. Nah, jadi seandainya begitu ya, memang itu yang kita laporkan lah apa yang baik. Ini hal yang terus perjuangan kita harus terus kita lakukan dan gencarkan. Ingat sebenarnya alat perang itu sangat simpel, masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak. Senjatanya, ya, senjata perangnya sangat perangnya sebenarnya sangat simpel begitu ya. Tapi ya itulah, dan saling mengingatkan dan jujur, jangan takut sama testing. Oke, baik. Terima kasih Dr. Vivi telah hadir bersama kami di Lunch Talk siang ini. Pemirsa, informasi dari perbincangan ini sekaligus mengakhiri Lunch Talk hari ini. Tetap terapkan protokol kesehatan untuk cegah penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Cakri Miller mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.